gitu ya. Untuk apa sih gitu ya. Jadi lebih baik aku mati aja gitu. Oke nih Prof. Selanjutnya kita ke gangguan yang kedua, yaitu gangguan kecemasan. Apa itu gangguan kecemasan, Prof? Dan seperti apa tanda-tanda gangguan kecemasan? Gangguan kecemasan ini adalah sebetulnya cukup biasa dialami orang ya, apalagi kalau saya kebetulan seorang ibu nggih. Anak belum pulang itu ya cemas gitu ya. Apalagi kalau sudah larut malam. Tapi kalau ini menetap, tadi yang saya bilang mau anaknya sudah di rumah tetap cemas. Ya, dan cemasnya itu cuma pergi sebentar sudah cemas gitu. Jadi ini tidak mereda. Sebenarnya sama dengan tadi sedih tadi. Jadi kalau satu mood atau perasaan ini kemudian jadi gangguan jiwa itu biasanya memang ditandai dengan terus-menerus dan sifatnya menetap, tidak hilang. Gitu ya. Jadi ini cemasnya tidak hilang. Nah, ini berarti tanda-tanda kita kalau obat itu harus pergi ke dokter, kalau ini harus pergi ke profesional. Karena berlarut-larut, cemasnya nggak hilang-hilang. Lalu seperti apa Prof bentuk-bentuk gangguan kecemasan? Ya, gangguan kecemasan kalau secara garis besar nih ya, ada 4 macam nih. Jadi yang pertama itu yang umum ya, ini General Anxiety Disorder atau GAD. Nih dulu saya pernah baca di koran ini ibu-ibu rumah tangga banyak nih. Kemudian Social Anxiety Disorder, Panic Disorder, dan tadi kemudian ada lagi yang namanya Obsessive Compulsive Disorder. Nah, masing-masing gini. Yang General Anxiety Disorder itu dia ada kekhawatiran yang kadang-kadang tidak terkontrol gitu nggih, pada situasi yang sebetulnya bagi orang lain itu biasa saja gitu ya. Jadi misalnya ketepatan untuk numpuk tugas gitu, ini mahasiswa yang lain tuh wah masih seminggu lagi kok, waduh gimana nih aku gitu ya. Jadi tuh kalau ibu-ibu rumah tangga ini banyak yang karena pekerjaannya kemudian monoton ya. Tiba-tiba itu anaknya sebetulnya ya nggak apa-apa gitu ya, cemas gitu ya di SMS. Nah, kalau sekarang di WA suaminya juga kamu nggak apa-apa Thomas gitu ya. Jadi dan gangguannya kadang-kadang ada gangguan fisik ini, ke sakit kepala yang berulang, bisa juga perutnya mules gitu ya, ketegangan otot. Kadang-kadang jadi susah tidur juga. Ini General Anxiety Disorder. Untuk taraf yang ringan mungkin masih bisa tidur, tapi taraf yang sudah berat ini ada gangguan tidur. Nah, kalau yang social anxiety disorder ini adalah ketakutan di tempat-tempat berlebihan di situasi sosial ya. Misalnya dulu pernah ada berbicara di depan umum tuh tiba-tiba pingsan gitu ya, atau pergi ke pesta. Saya pernah punya cerita itu temannya ayah saya ya, menikah itu yang pengantin perempuan tuh santai-santai aja, pengantin pria begitu sampai di depan pelaminan malah pingsan. Ya, jadi itu bisa terjadi sampai pingsan, tapi tidak semuanya jadi pingsan sih ya. Tetapi orang lain tidak terlalu cemas, dia sangat cemas gitu ya, karena berbicara di depan umum tuh ya cemas sebetulnya, tapi ini kecemasannya agak berlebihan karena dia merasa bahwa dia adalah pusat perhatian, dan tapi pusat perhatian yang dia dipandang negatif gitu ya. Ini yang sehingga ini yang mencemaskan, sehingga muncul biasanya kemudian ada masalah komunikasi, masalah interpersonal gitu. Nah, yang berikutnya adalah panik. Tadi yang sebenarnya sudah saya ceritakan sedikit nih. Jadi kemunculannya tiba-tiba panik dan kemudian ini bisa berulang, onsetnya cepat gitu ya. Dan paniknya itu bisa memuncak gitu ya. Kadang-kadang kalau terjadi tekanan pekerjaan ya, tiba-tiba panik gitu ya. Bisa, ini sebetulnya bisa sampai ke fisik ya. Karena kadang-kadang perlu juga supaya dia tidak paniknya itu tidak menjadi akhirnya malah ke betul-betul ke fisik gitu nggih. Jadi itu panik. Kalau obsesif kompulsif ini kita memang kadang-kadang kalau sudah ngunci motor atau ngunci mobil kita ulangi gitu ya. Tapi kalau ini diulangi berkali-kali, nah ini bisa jadi obsesif kompulsif. Sekarang kita harus cuci tangan. Rasanya sudah cuci tangan sekali gitu ya, kemudian 2 kali. Mungkin di awal pandemi beberapa mengalami sedikit gitu ya, tapi kalau itu tidak berlanjut tidak apa-apa. Tapi kalau terus-terusan ya saya merasa bahwa diri saya kotor sehingga saya harus cuci tangan berkali-kali. Nah, ini bisa menjadi obsesif kompulsif. Kadang-kadang itu senangnya bersihkan mejanya sampai berkali-kali ya.
ya itu juga ditunjukkan oleh itu. Oke, Prof. Seperti apa sih ciri utama dari orang yang mengalami gangguan kecemasan? Sebentar, ciri lainnya sebenarnya gangguan kecemasan ini juga ada beberapa beberapa jenis gitu ya. Jadi gangguan kecemasan ini ada beberapa jenis. Tapi kalau ciri lainnya kecemasan tuh kadang-kadang memang kemudian fisiknya juga muncul gitu ya. Jadi kayak keringetan, tiba-tiba juga ada panik ya gitu, itu bisa ya, karena nanti kita kalau bicara mengenai jenisnya gitu ya. Kemudian bisa tiba-tiba deg-degan gitu ya. Kemudian keringat dingin gitu ya. Jadi ini memang cemas itu bisa ke arah sana gitu ya. Kalau itu sudah berlarut-larut dan intensitasnya sudah berat ya. Kalau saya bilang intensitasnya berat, bukan tinggi, intensitasnya berat. Nah, selanjutnya nih Prof, berkaitan dengan peristiwa-peristiwa yang tidak biasa atau yang bisa kita sebut dengan situasi abnormal. Apa saja sih Prof situasi abnormal itu dan bagaimana respon kita terhadap situasi abnormal tersebut? Ya, itu tadi sih Mbak. Jadi individu itu kan ada yang dari kecil itu sudah cukup lumayan, kalau bahasa Jawanya ada ya tatak gitu ya. Maksudnya kena situasi yang abnormal seperti apapun, dia berusaha untuk adjustment gitu, untuk menyesuaikan diri. Tapi kan tidak semua individu diberikan kekuatan seperti itu. Jadi tadi yang saya bilang, kalau mereka yang rentan, meskipun situasi abnormalnya itu tidak terlalu berat sebetulnya untuk orang lain, dia bisa juga kemudian bisa menjadi tadi apakah sedih, apakah kemudian cemas, apakah dia tertekan sekali, itu nggih. Kalau situasi abnormal yang sebetulnya kalau saya mengacu dari ada satu ahli nggih, waktu itu ini skripsi saya dulu, Holmes dan Ray. Jadi mohon maaf. Kalau ada ditinggal meninggal oleh pasangannya, ya, situasi abnormal yang tiba-tiba, dan apalagi itu tiba-tiba tidak pakai sakit agak lama. Kalau orang kekasihnya atau yang paling dekat ayah atau ibu itu sakit pakai lama, itu persiapan untuk kehilangannya itu ada. Tetapi kalau yang tiba-tiba itu biasanya ini abnormal. Kemudian tiba-tiba kecelakaan, tiba-tiba ditipu sekian juta gitu ya. Itu ya situasi abnormal yang mungkin bisa membuat orang bisa kemudian macam-macam sih ya. Jadi tadi bisa yang panik, bisa yang cemas, bisa juga kalau langsung kena fisiknya juga ada juga ya. Jadi kenapa orang bisa serangan jantung tiba-tiba begitu ya, begitu mendengar anaknya kecelakaan gitu ya. Jadi situasi abnormal ini, dan kita kan sedang mengalami nih situasi abnormal yang tadinya kita itu bisa kerja di kantor, sekolah di kampus, tiba-tiba harus di rumah. Dan ini agak laten ini, pelan-pelan. Tadinya masih merasa happy-happy, wah kayak libur gitu ya. Tapi ternyata sesudahnya ini kok nggak normal ya. Saya nggak bisa ketemu sama teman, nggak bisa interaksi dengan banyak. Dan ini bagi beberapa orang bisa menimbulkan stres dulu nih, tertekan dulu nih. Nah ini yang kemudian itu kepikiran terus, dan kemudian ini menjadikan dia sedih, bisa depresi. Tapi kemudian aku kalau nggak keluar rumah ini nanti ke teman-temanku gimana ya gitu ya. Kalau anak sekarang itu kan dengan gadget ya, begitu nggak bisa masuk itu nanti dia cemas gitu, jangan-jangan saya ini ditinggalin teman gitu ya. Nah kalau itu ya situasi itu terjadi berlarut-larut ya gitu Mbak. Jadi situasi abnormal itu sebetulnya sangat juga subjektif ya, karena ada yang menghadapi dengan baik, ada yang tidak bisa menghadapi, dan kemudian nanti larinya bisa ke, kalau tidak segera ditangani, bisa ke gangguan jiwa gitu. Nah Prof, lalu apa sih yang dimaksud dengan Post Traumatic Stress Disorder atau PTSD, dan seperti apa ciri-cirinya? Ya, jadi PTSD atau gangguan Post Traumatic Stress Disorder ini itu tadi abnormal tapi dirasakan sangat berpengaruh pada dirinya gitu nggih. Ini bisa macam-macam, tadi yang saya bilang tadi ya. Misalnya bencana alam, atau sekarang ini kan sebetulnya COVID ini juga disebut bencana ya,
karena wabah tingkat besar gitu ya. Kemudian bisa juga mengalami kekerasan baik itu fisik atau seksual gitu ya. Sehingga dia bisa mengalami stres, ya tertekan tadi yang saya bilang, shock, tegang, panik, kemudian emosi negatif, kemudian bisa nantinya itu menghindari hal-hal yang mengingatkan pada trauma gitu ya. Jadi mendengar suara sirine ambulan ini waktu di COVID awal-awal yang tinggi-tingginya itu kan suara ambulans nih. Itu sudah, pokoknya jangan sampai saya dengar itu deh. Kemudian mimpi buruk, kadang-kadang bangun, tiba-tiba kebangun mimpi buruk dan mudah kaget. Jadi itu reaksi yang normal pada saat kejadian abnormal. Tidak wajar jika sekali lagi berkepanjangan gitu ya. Jadi orang itu tadi yang saya bilang, ada yang mendengar anaknya meninggal ya kaget gitu ya, tapi dia segera bisa adjust gitu ya, resilience-nya, kelentingannya itu bagus gitu ya. Jadi tidak ya pasti sedih sih ya. Nggak ada orang yang kehilangan orang yang dicintai itu tidak sedih gitu ya. Tetapi kalau itu berlarut-larut, nah ini kemudian nanti bisa saja itu menjadi PTSD gitu ya. Sama-sama mengalami gempa bumi, yang satu bisa sudah tenang, yang satunya itu lampu bergerak sedikit sudah panik gitu ya. Jadi nah itu yang mungkin terjadi pada orang yang terkena gejala PTSD ya. Jadi dia selalu mengulang peristiwanya ya, kemudian mudah kaget, kemudian menghindar, menjauhi tempat-tempat yang mengingatkan dia ya, dan gejala fisiknya kadang-kadang juga mungkin sakit kepala, mual gitu ya. Kemudian suasana hatinya itu juga ada perasaan negatif gitu ya, dan kemudian sulit mengingat, perasaan tidak wajar gitu. Tadi barusan memang ada webinar ya, jadi ada satu psikiater yang menceritakan pasiennya yang mantan pasien COVID ini sudah lumayan, sudah sehat, kemudian pergi. Nah waktu naik pesawat itu tiba-tiba karena tertutup kan, ruangan tertutup, jadi itu ternyata mengingatkan waktu dia isolasi. Dia langsung teriak panik, akhirnya pesawatnya nggak jadi berangkat. Dia turun, minta turun, dia benar-benar nggak bisa gitu ya. Jadi kalau orang yang pernah ya, karena dia kan berada di ruang isolasi itu, dia memang mengatakan bahwa sangat ketakutan akan kematian gitu ya. Jadi begitu ini ruangan tertutup kayak ya pesawat itu kan gimana pun ya harus ditutup ya. Jadi langsung tiba-tiba ingat gitu, tiba-tiba ingat, panik dan ketakutan. Apakah ada gejala lain yang muncul jika seseorang mengalami PTSD? Ya, tadi yang sudah saya ceritakan, kadang-kadang fisik juga ada gejala fisik. Jadi sakit kepala gitu ya, mual, tiba-tiba dadanya sakit gitu nggih. Kemudian mudah lupa gitu ya, kognitifnya juga ya, orang biasanya sakit ada gangguan mental itu kognitifnya kadang-kadang memang terganggu nggih. Kemudian tadi ya perasaan negatif tentang dirinya. Dan dia sudah mulai juga kehilangan minat juga gitu ya. Ini kalau kita lihat, makanya kalau tentara-tentara yang habis perang itu kan juga didampingi ya, karena biasanya beberapa itu mengalami, apalagi kalau kehilangan timnya atau terpaksa harus ngebom orang-orang yang tidak bersalah, itu kan biasanya kemudian mengalami PTSD. Nah, ini pertanyaan terakhir nih Prof. Sekiranya dapat mewakili pertanyaan teman-teman semua. Apa yang dapat kita lakukan untuk membantu orang-orang dengan gangguan jiwa? Nah, ini yang jelas kita jangan mengejudge atau memberikan label ya. Jadi itu menjadi stigma gitu ya. Ini kalau depresi sama kecemasan sih nggak kelihatan gitu. Tapi saya pernah bekerja di rumah sakit jiwa, itu biasanya penderita yang gangguan jiwa berat, psikosis itu yang banyak mengalami stigma. Ya, karena wah mantan rumah sakit jiwa. Kalau ini mungkin kalau dia kalangan mahasiswa, wah kamu kenapa ke MC ketemu sama psikolog gitu ya. Kamu ngapain gitu ya. Itu juga merupakan hal yang tidak boleh kita lakukan. Dan kalau kita melihat teman kita itu memang ada yang berubah kebiasaannya. Ini belum tentu ya, tapi berubah kebiasaannya dan dia belum mau curhat, tetapi misalnya aku
kalau pengen ngomong sama siapa ya aku malu kalau cerita sama kamu gitu. Kita menemani gitu ya, kita tawarkan. Kan kita mahasiswa itu kan ada layanan ya, bisa di psikologi, bisa di RSA itu juga ada psikolognya, bisa di GMC. Beberapa fakultas sekarang juga ada psikolognya. Jadi kita tawarkan bantuan untuk dia ke sana. Dan kalau dia memang harus kunjungan yang agak teratur, ya kalau kita temannya, kita temani gitu, okay? Dan tentu saja mendukung ya. Apa sih sebetulnya kalau dia akhirnya bisa cerita juga beberapa penyebabnya, kita memberikan social support gitu ya. Mungkin kan memang ada persoalan yang ya mahasiswa yang pernah datang ke saya itu juga ada yang orang tuanya memang cerai gitu ya, sehingga ini bisa temannya bisa mendorong ya supaya dia itu tidak terlalu memikirkan hal itu, tetapi diajak untuk kegiatan-kegiatan yang positif kalau dia mulai sudah pulih ya. Sudah pulih gitu supaya dia tidak ke sana. Dan mungkin akan bagus ini untuk pencegahan sih, supaya ya kita bisa juga menyebarkan yang tahu ya teman-teman, terutama ini teman-teman dari psikologi nih ya, gejala-gejala awalnya itu apa dan apa yang harus dilakukan sih oleh seorang mahasiswa kalau dia misalnya sudah mulai baper, sudah mulai mikir yang enggak gitu ya, saya harus kemana? Harusnya memang let's talk gitu ya, kita bicara gitu. Makanya ini kan memang di Health Promoting University ini kita berusaha nanti ada sistemnya gitu ya, mahasiswa mungkin dilatih dulu menjadi pendengar yang baik dulu. Kita mendengarkan yang baik dan jangan ngejudge. Mungkin kalau saya bisa menyarankan belajar untuk bertanya dengan pertanyaan terbuka pada teman gitu nggih. Tidak kamu sedih ya gitu ya, tapi tidak. Ada apa gitu ya, aku di sini ya. Aku di sini lo nemenin kalau pengen cerita. Nggih, tapi pokoknya aku nemenin gitu nggih. Dan kita tidak maksa dia mau cerita apa enggak. Nah, nanti kalau dia pengen cerita tapi susah. Ya, tapi aku pengen katanya sekarang ada psikolog. Oke, tak temenin gitu ya. Jadi saya kira kita menawarkan yang penting tadi tidak ngejudge tadi ya, bahwa orang yang menemui psikolog atau psikiater itu pasti akan gangguan jiwa gitu ya, belum tentu juga gitu nggih. Saya dulu pernah punya pengalaman loh Mbak. Jadi waktu saya naik call kampus itu mau berhenti di Fakultas Psikologi, oh ya ini fakultas orang gila. Itu saya jadi harus agak nyeramain keneknya. Dia pikir gangguan jiwa itu semuanya gila gitu nggih, tapi kan ada beberapa gangguan jiwa yang lain. Makanya kenali gangguan jiwa yang terutama yang common tadi, kenali gejalanya, dan kalau bisa ya mungkin kalau saya saran untuk mahasiswa ini ya punya hobi nih, supaya kalau kita lagi nggak enak apa gitu kita lari ke hobi gitu ya, tanaman atau mungkin yang senang musik, main musik gitu ya, sebelum kita siap untuk kita bercerita. Tapi paling bagus ceritakanlah apa yang ada di kepala dan di hati itu. Nah, jadi bagaimana teman-teman atas jawaban dari Prof. Yayi tadi? Semoga semakin menambah wawasan ya, khususnya dalam topik gangguan jiwa umum. Sampai jumpa, salam sehat jiwa.